to my beat, get it wrong. Tell me smooth like. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Veresi Tepu dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah hubungan antar golongan. Dan tema yang saya ambil adapun yaitu interaksi sosial antar kelompok etnik di Desa Tumanina, Langkat, dalam upaya menuju masyarakat multikultural. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, etnik, dan lain sebagainya. Hampir setiap suku budaya memiliki bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat yang berbeda yang menjadikan ciri khas tersendiri dan membedakannya dengan yang lain. Menurut Naman, terdapat lebih dari 200 macam suku bangsa di Indonesia dan lebih banyak lagi jika kita gali dan kita kaitkan dengan agama yang dianutnya. Dan suku bangsa tersebut tersebar di lebih dari 13.000 pulau yang ada di Indonesia ini. Realitas yang tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, dan agama, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut adalah masyarakat multikultural. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama-sama. Bertemunya seorang dengan orang lain secara badaniah tidak akan menimbulkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan semacam itu baru bisa terjadi ketika orang-orang, perorangan, atau kelompok-kelompok tertentu memiliki tujuan bersama, saling bekerja sama, saling berbicara, dan juga mengadakan pertikaian, persaingan, dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses sosial dasar yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk mencapai kehidupan sosial yang sempurna, sesuai dengan watak manusia, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin dekat dengan manusia lainnya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan tidak ada masyarakat jika tidak ada interaksi sosial. Namun demikian, dalam realitasnya, interaksi sosial tidak dapat secara otomatis berlangsung dengan baik, terutama dalam hal interaksi dengan etnik lain. Hal ini tercermin dari kecenderungan beberapa etnik untuk menetap di wilayah yang sudah didiami oleh mayoritas etnik tersebut dan menolak etnik lain untuk masuk ke wilayah mereka. Saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang mana narasumber saya ini hidup di dalam masyarakat dengan berbagai etnik di dalamnya. Untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi, begini cuplikan wawancara yang sudah saya lakukan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Diana Veresi Tepu dari salah satu mahasiswa sosiologi dari Universitas Sumatera Utara. Ingin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah hubungan antar golongan. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapa? Ibu Sitepu di Tumanina. Ibu Sitepu di Tumanina. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Bu. Iya. Di Tumanina ini kalau boleh tahu suku apa aja yang ada, Bu? Suku Batak ada, orang kita Jawa juga ada, orang Cina pun juga ada, orang Melayu juga ada 4 atau 5. Dari 4 atau 5 suku itu, suku awal yang ada di Tumanina ini suku apa? Orang kita Jawa. Oh, Jawa. Jadi yang suku-suku lain itu gimana mereka bisa masuk ke Tumanina ini? Ya, mereka ingin bergabung dengan masyarakat di sini karena sosial mereka itu mereka lihat sangat bagus. Oh, jadi pada saat suku-suku yang lain mau masuk ke sini nggak ada kendala apa-apa? Apa ada pertentangan dari suku Jawa asli di sini? Enggak, karena mereka juga butuh bersosial dengan mereka juga, saling membutuhkan mereka. Iya. Dari banyak suku yang ada di sini, bagaimana Ibu melihat interaksi sosialnya? Maksudnya, karena kan pasti ada perbedaan
dalam cara hidup dari suku Jawa, suku Batak, suku Karo begitu. Kalau di sini gimana, Bu? Kalau di sini ya sosial masyarakat di sini baik-baik aja. Mereka tidak melihat itu sukunya. Nah, mereka hanya bersosial itu sama semua gitu, walaupun suku Jawa, suku Batak, suku Cina sini mereka tidak melihat suku, tetapi mereka bersosialnya itu baik. Baik di adat pun walaupun di sehari-hari baik juga di sini. Oh, jadi nggak ada kayak perbedaan antara suku gitu? Tidak ada. Mereka tidak melihat sukunya. Kalau konflik sendiri pernah ada terjadi konflik antar suku atau mungkin pribadi yang berbeda suku begitu? Di sini nggak pernah ada konflik karena masalah suku atau pribadi, nggak ada. Baik-baik aja kalau di sini. Ya itulah kelebihannya kalau di sini, mereka itu berusaha supaya bersosial tadi tidak ada istilahnya antara suku tahap kayak gitu, nggak pernah ada konflik, pernah terjadi. Lalu terakhir mungkin kan berbeda-beda suku itu mereka kan ada cara hidup mereka masing-masing. Mungkin kan karena itu disatukan di dalam satu tempat Tumanina ini, ada nggak bagaimana kalian bisa hidup berdampingan dengan perbedaan itu? Ya, kalau kita ke tempat seseorang itu kita harus beradaptasi ke situ. Kita yang datang kita yang beradaptasi. Mereka juga kalau dia ke rumah kita, mereka juga beradaptasi sama kita, walaupun dia itu Muslim, ada sini Buddha, ada sini Kristen. Siapa yang datang ke tempat umpamanya ada di rumah ini, ya mereka beradaptasi di sini, mengikuti apa acara di sini, ikuti mereka begitu. Kalau misalkan kayak kan sering ada pesta-pesta gitu kan, Bu, ada nggak sedikit kayak nggak suka gitu salah satu ini dengan suku, dengan pesta yang diadakan suku ini gitu? Kalau di sini kalau pesta gotong royong. Oh, saling membantu. Gotong royong, walaupun itu Jawa, walaupun itu Batak, walaupun itu orang Cina, kalau diundang, kalau dengar ada waktu kita diusahakan datang ramai-ramai. Jadi kalau di sini tidak melihat sukunya, kebersamaan di sini memang sangat tinggi. Walaupun agama beda, sukunya beda, tapi mereka, kalau masyarakat di sini memang ya itulah kelebihannya di kampung ini. Tidak memandang suku atau agamanya, enggak. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaannya, Bu. Terima kasih atas jawaban dan juga waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Mungkin terima kasih juga. Saya pamit dulu, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. makasih. Dari video hasil wawancara yang sudah kita lihat bersama tadi, dapat dilihat bahwa di Desa Tumanina ini terdapat berbagai macam suku budaya, yang mana budaya asalnya, maksud saya suku awal di Desa Tumanina ini adalah suku Jawa. Kemudian mulai masuk Karo, mulai masuk Batak, Melayu, dan lain sebagainya. Sekitar ada 4 atau 5 kebudayaan yang disebutkan oleh narasumber saya. Nah, melalui pernyataan oleh Ibu Sitepu ini mengatakan bahwa meskipun suku-suku lain masuk ke dalam Desa Tumanina ini yang mana awalnya adalah suku Jawa, tidak terjadi pertentangan oleh suku awal. Mereka menerima dengan baik karena mereka sadar bahwa manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan sesama. Yang mana dari kasus ini dapat dilihat bahwa di Desa Tumanina ini masyarakatnya sudah menuju masyarakat multikultural, yang mana multikultural ini sendiri merupakan pengertian dari adanya pengakuan akan kelompok minoritas berdasarkan identitas mereka dan diterimanya mereka dengan perbudayaan budaya yang mereka miliki. Ada 2 pola besar dalam multikultural ini, yaitu adanya keberagaman yang muncul karena masuknya budaya ke dalam negara yang lebih besar. Lalu yang kedua, ada pola yang mana keberagaman budaya yang muncul karena adanya imigrasi dari perorangan atau kelompok ke salah satu perkumpulan etnis tertentu. Nah, dari hasil wawancara yang sudah kita dengarkan tadi, dapat dilihat bahwa Desa Tumanina ini termasuk ke dalam pola yang kedua, yaitu adanya kebudayaan yang masuk yang muncul karena adanya migrasi dari perorangan atau kelompok ke dalam suatu etnis ataupun etnis Jawa yang mana merupakan suku awal di Desa Tumanina ini. Nah, saya mengambil salah satu contoh tokoh sosiologi yang mana kita semua pasti tahu, yaitu Max Weber, yang mana Max Weber ini membahas tentang tindakan sosial.
Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah suatu tindakan individu yang sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya yang diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan ke benda mati tidak termasuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Meskipun tak jarang, tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin ataupun bersifat subjektif yang mungkin saja terjadi karena pengaruh dari situasi tersebut. Dengan adanya prinsip dan tujuan yang sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada desa Temanina, maka saya yakin jika di desa-desa lain terdapat perbedaan di dalamnya, mereka akan bisa hidup dengan damai, mereka akan bisa berinteraksi sosial tanpa adanya konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, agama, maupun budaya. Yang mana jika hal ini terjadi, itu akan membantu upaya untuk mewujudkan masyarakat multikultural yang baik. Sekian pemaparan dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.